Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Septiani dengan NPM 20 50 60 120. Di sini saya sebagai moderator acara diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak sebelumnya sebagai Intore selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai reformasi dan inovasi pendidikan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Hana Maria Sinaga NPM 19 50 697. Sesti Nur Rahma Sari NPM 20 50 60 095. Kami Oktima Saryati NPM 20 50 60 096. Nova Siktani NPM 20 50 60 120. Dan Meira Anastasi IPM 20 50 60 122. Untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian reformasi pendidikan. Pendidikan merupakan proses transformasi budaya dari generasi ke generasi. Pendidikan juga merupakan usaha yang dijalankan oleh seorang agar mencapai tingkat hidupnya yang lebih tinggi. Reformasi secara etimologi berasal dari kata formasi, yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Sedangkan pendidikan itu yaitu pengetahuan tentang mendidik. Berarti reformasi merupakan perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, pendidikan, politik, atau agama dalam suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistematik. Reformasi pendidikan yang terprogram merujuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Sedangkan yang termasuk dalam reformasi terprogram ini yaitu inovasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang reformasi pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga dia dapat mencapai kualitas diri yang lebih baik. Proses informasi yang sangat cepat karena kemajuan teknologi semakin membuat horizon kehidupan planet dunia semakin luas dan sekaligus dunia semakin mengerut. Hal ini berarti berbagai macam masalah kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidaknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kejadian di belahan bumi yang lain, baik masalah politik ataupun sosial. Kesetiakawanan semakin kental berarti kepedulian umat manusia terhadap sesamanya semakin baik. Merupakan tugas setiap manusia, pemerintah, sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian ada tujuan pendidikan reformasi. Tujuan pendidikan reformasi ini yaitu reformasi pendidikan pada dasarnya mencapai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan masyarakat harus mau bekerja demi tercapainya kualitas pemberdayaan manusia yang diinginkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem pendidikan harus sesuai pula dengan tuntutan yang terkini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya Hana Maria Sinaga, NPM 1950 697, akan memaparkan mengenai pengertian inovasi pendidikan dan juga tujuan inovasi pendidikan.
Yang pertama ada pengertian inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin innovation, berarti pembaruan atau perubahan. Kata kerja innovo berarti memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan dan berbeda dari perubahan sebelumnya atau perubahan sebelumnya yang disengaja dan direncanakan. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim adalah untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, motivasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang dalam bentuk intervensi atau penemuan baru, atau penemuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Ketika kita berbicara tentang inovasi atau pembaruan, kita bisa ingat dua istilah, yakni invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru dari hasil kerja manusia. Jadi sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dalam konteks ini, Ibrahim menyatakan bahwa inovasi adalah suatu penemuan yang dapat dianggap baru bagi ide, objek, peristiwa, individu, atau kelompok orang. Inovasi dapat merupakan hasil dari suatu penemuan atau discovery. Inovasi dilakukan untuk tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan dan alasan dibutuhkannya inovasi pendidikan. Menurut Hamijojo, tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan juga sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya. Dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Nah, secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia adalah yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Dan yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efektif dan efisien, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, alasan dibutuhkannya inovasi pendidikan, karena dalam dunia pendidikan, inovasi juga mengambil peran. Salah satunya bisa dilihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Hal ini tentunya diawali oleh maraknya malpraktik korupsi di Indonesia. Dengan edukasi yang masif melalui pembelajaran anti korupsi di sekolah, diharapkan korupsi yang terjadi dapat berkurang ke depannya. Kurikulum baru tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kemendikbud dengan KPK. Baiklah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Istinura Maafsari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan melanjutkan materi komponen dasar inovasi pendidikan. Terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, inovator yang merupakan komponen yang utama dalam proses inovasi, di mana inovator memegang peranan penting dalam melaksanakan inovasi.
Kedua, inovasi. Inovasi di sini adalah adanya permasalahan yang akan dipecahkan. Ketiga, adanya komunikasi dengan saluran tertentu, artinya adanya sebuah pertukaran informasi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, karena komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi mengenai inovasi dari seorang ke orang lain. Keempat, waktu. Waktu merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam proses inovasi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses untuk mengkomunikasikan sebuah inovasi. Peranan dimensi waktu dalam proses inovasi terdapat pada 3 hal, yaitu proses keputusan dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sebuah inovasi, kemudian kepekaan seseorang terhadap inovasi, dan yang terakhir yaitu kecepatan penerimaan inovasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan menurut Hasbullah tahun 2001 halaman 1-4 yaitu: pertama, visi terhadap pendidikan. Terdapat 4 komponen. A. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau moral identity. B. Kemampuan dan kebebasan untuk memperkembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya atau individual identity. C. Kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain atau social identity. D. Adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau individual differences. Kedua, faktor pertambahan penduduk. Terdapat 4 faktor juga. A. Kekurangan kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. B. Masalah kualitas pendidikan. Dikarenakan kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan, sudah barang tentu hal ini akan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. C. Masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar, sebab dalam kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan kerja. D. Masalah efisiensi efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dan kemajuan zaman sekarang seperti sekarang ini, justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin cepat jalannya, tanggap yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah yang baru. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan dan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Mira Nasuti dengan NPM 205060-122. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan faktor apa saja yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Jadi faktor pertambahan penduduk ini banyak sekali aspek yang meliputinya. Yang pertama yaitu kekurangan kesempatan belajar. Nah, masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera ditangani. B. Masalah kualitas pendidikan. Nah, masalah kualitas pendidikan ini bisa disebabkan karena kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan yang mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Yang C. Masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar, sebab
Dalam kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan bekerja. D. Masalah efisiensi efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Nah, ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, seiring dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin cepat jalannya. Tanggapan yang bisa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan atau teori ke dalam kurikulum sekolah. Nah, meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah yang baru. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua materi yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi dari kami. Semoga ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dimaafkan. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di forum diskusi ataupun melalui Zoom meeting secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.